Ini adalah tutup tangki minyak di Moskow. Sekarang lihat adegan ini. Sebuah ledakan begitu kuat di kilang minyak Moskow sehingga tutup tangki penyimpanan yang sangat besar terlempar ke udara. Sementara itu, sebuah kolom asap hitam menyelimuti wilayah tenggara ibu kota Rusia. Pada hari Kamis, 18 Juni 2026, perang yang coba dijual oleh Vladimir Putin sebagai sesuatu yang jauh kembali masuk ke wilayah paling terlindungi di Rusia. Drone-drone Ukraina menyerang kilang Kapotnia untuk kedua kalinya dalam 3 hari, hanya berjarak 16 km dari Kremlin, dan menyebabkan kebakaran yang menjadi simbol tekanan baru terhadap Moskow. Kilang tersebut bukanlah target sembarangan. Kilang itu memasok sebagian besar bahan bakar yang digunakan di wilayah ibu kota. Kilang itu menopang jalannya mesin ekonomi Rusia dan merupakan bagian dari struktur yang menjaga perang Putin tetap berjalan. Sementara pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh ratusan drone. Gambar yang tersebar ke seluruh dunia menunjukkan kontradiksi itu. Moskow terbakar, Moskow mengklaim kendali, tetapi kilang itu kembali terbakar. Zelensky mengaitkan serangan itu sebagai balasan atas pemboman Rusia di Kiev, termasuk kerusakan pada kompleks bersejarah Lavra Peshes. Dan dia menegaskan bahwa Ukraina tidak berniat diam saja. Itulah yang benar-benar membuat Moskow terbakar. Mengapa kilang menjadi target utama? Bagaimana drone bisa menembus kebanggaan pertahanan Rusia? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Kilang minyak Moskow kembali diserang dalam salah satu gelombang drone Ukraina terbesar terhadap ibu kota Rusia sejak dimulainya invasi skala besar. Fasilitas tersebut terletak di daerah Kapotnia, di tenggara Moskow, di dalam lingkar jalan ibu kota. Kilang yang sama sudah pernah diserang pada hari Selasa, yang menunjukkan adanya rangkaian serangan terencana terhadap infrastruktur bahan bakar Rusia. Kekuatan serangan itu terlihat dalam sebuah adegan yang menjadi gambaran rasa malu Rusia. Ledakan itu melemparkan tutup tangki minyak ke udara. Gambar itu beredar sebagai simbol ibu kota yang mengaku terlindungi, namun melihat bagian besar dari infrastrukturnya sendiri terbang di langit. Ukraina menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang fasilitas strategis di dalam kota utama Rusia, meskipun bertahun-tahun propaganda Kremlin tentang perisai, radar, dan pertahanan udara yang tak tertembus. Logika militer di balik operasi ini sederhana. Ukraina berusaha menghancurkan kemampuan Rusia untuk mengubah minyak menjadi uang, bahan bakar, dan logistik perang. Kilang, gudang, dan infrastruktur energi menjadi target karena mereka memasok bahan bakar untuk truk, kendaraan lapis baja, penerbangan, transportasi kereta api, serta pendapatan yang membiayai invasi. Kilang Moskow memiliki peran khusus dalam perhitungan ini. Media internasional menyebutkan bahwa kilang tersebut memproduksi porsi signifikan bahan bakar untuk wilayah ibu kota, termasuk bensin dan solar. Rusia sudah menghadapi laporan tentang tekanan di sektor bahan bakar di beberapa wilayah. Sementara itu, meskipun negara tersebut adalah raksasa minyak, Rusia mulai mencari impor bahan bakar melalui jalur laut untuk mengatasi kelangkaan. Disinilah pukulan itu membuat Putin terganggu. Negara yang mengekspor energi justru terlihat berusaha memadamkan kebakaran di ibu kotanya sendiri. Presiden Ukraina mengatakan bahwa serangan terhadap Rusia adalah balasan atas pemboman Rusia terhadap Ukraina, terutama setelah serangan yang menghantam Kiev dan merusak Lavra Peshes, salah satu situs keagamaan dan bersejarah paling penting di negara itu. Pidatonya ditujukan kepada Putin dan juga rakyat Rusia biasa. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak pernah menginginkan perang ini, tetapi jika Ukraina terbakar, Moskow juga akan terbakar. Pernyataan itu terdengar seperti peringatan. Era di mana Rusia menyerang kota-kota Ukraina dan tetap hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa di ibu kota mereka sendiri telah berakhir. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menegaskan kembali sikap tersebut dan menjawab warga Moskow yang bertanya di media sosial tentang apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa jawabannya ada pada asal mula perang tersebut. Rusia memulai agresi terhadap Ukraina, membunuh warga Ukraina selama bertahun-tahun. Dan sekarang, orang-orang Rusia seharusnya bertanya kepada Putin, kapan dia berniat mengakhiri semua ini.
Reaksi ini benar-benar menyentuh titik sensitif Kremlin. Propaganda Rusia berusaha membuat masyarakat tetap terbius dengan menyebut invasi tersebut sebagai operasi militer khusus. Namun ketika asap membumbung dari sebuah kilang di Moskow, jarak psikologis terhadap perang menjadi semakin kecil. Rusia mencoba merespons dengan angka-angka. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pertahanan mereka telah menembak jatuh 555 drone Ukraina sepanjang malam di berbagai wilayah, dengan hampir 200 di A untuk saat ini. Mereka mendekati Moskow. Masalahnya bagi Putin adalah bahwa angka yang tinggi tidak menghapus hasil yang terlihat. Jika ratusan telah dijatuhkan, beberapa masih berhasil lolos. Rusia merayakan pencegatan, sementara titik-titik strategis terlihat terbakar. Serangan ini juga melumpuhkan sebagian kehidupan sipil di ibu kota. Otoritas transportasi mengumumkan penangguhan sementara penerbangan di bandara-bandara Moskow dan bandara Sheremetyevo, bandara tersibuk di ibu kota, dievakuasi. Vinokovo, Sheremetyevo, Zhukovsky, dan fasilitas udara lainnya mengalami gangguan di tengah peringatan drone. Laporan lokal juga menyebutkan ratusan penerbangan tertunda atau dibatalkan dengan penumpang terjebak di terminal dan berusaha memahami apakah mereka bisa keluar dari kota. Lalu lintas juga terdampak. Pergerakan di sekitar kilang dan di beberapa bagian jalan lingkar Moskow terhenti, sementara tim darurat bekerja di wilayah tersebut. Warga melaporkan tidak ada sirene dan terkejut dengan besarnya serangan itu. Beberapa video menunjukkan asap, api, dan kekacauan di sekitar area yang terkena di saluran lokal. Nada terdengar kesal dan panik, dengan warga mengeluh bahwa mereka tidak diberi peringatan dan rutinitas biasa di ibu kota telah terganggu. Pada dini hari, wilayah Moskow mencatat kerusakan di beberapa titik, selain kilang minyak. Gubernur Andrei Vorobyov mengatakan bahwa 16 orang terluka dalam serangan besar Ukraina. Associated Press mengutip pejabat setempat menyebutkan ada 17 orang terluka termasuk 2 anak-anak. Perbedaan seperti ini sering muncul pada jam-jam awal setelah serangan besar ketika angka-angka masih diperbarui oleh pejabat yang berbeda. Meskipun begitu, gambaran umumnya sudah jelas. Serangan itu tidak hanya mengenai satu fasilitas energi, tapi juga menyebarkan kerusakan ke area permukiman, komersial, dan industri di sekitar ibu kota. Di Zhukovsky, sebuah kota di wilayah Moskow, drone menghantam gedung apartemen di Jalan Gagarin, menurut laporan yang didasarkan pada otoritas tempat. Area pintu darurat di antara lantai atas mengalami kerusakan dan pelak balkon juga terkena dampak. Para penghuni harus dievakuasi dari lokasi tersebut. Gambar gedung hunian yang terkena serangan memperbesar rasa terkejut di sepanjang jalan yang menunjukkan bahwa pertahanan Moskow gagal mencegah serangan menembus wilayah metropolitan. Di Elektrostal, pecahan drone jatuh di atas sebuah rumah pribadi dan merusak atapnya. Seorang wanita terluka. Juga tercatat ada kendaraan yang terbakar setelah jatuhnya puing-puing. Narasi Rusia berusaha menjual setiap intersepsi sebagai kemenangan bersih. Namun, puing-puing dari pertahanan udara itu sendiri bisa menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Menjatuhkan drone di atas area yang padat penduduk tidak menghilangkan resiko. Seringkali justru hanya menyebarkan dampaknya ke atap, mobil, rumah, dan jalanan. Di Ljubljana, serpihan jatuh di beberapa titik dan merusak sebuah pusat kebugaran serta sebuah fasilitas di kawasan industri. Wilayah tersebut menjadi contoh lain dari efek berantai akibat serangan itu. Di Koteunik, atap pusat perbelanjaan Belaya Dasa terbakar setelah serpihan jatuh. Pemandangan pusat perbelanjaan yang terbakar semakin meningkatkan persepsi bahwa situasinya tak terkendali. Karena ini bukan lagi hanya tentang kilang minyak yang jauh di Cakrawala, tetapi juga perdagangan sehari-hari di wilayah tersebut yang turut merasakan dampaknya. Distrik Chekhov, Desa Kryukov, dan Pavlovsky Posad juga disebutkan dalam laporan kerusakan. Ada laporan tentang rumah-rumah pribadi dan bangunan tambahan yang terkena di beberapa lokasi tersebut. Informasi awal menunjukkan tidak ada korban jiwa, tetapi kerusakan material memperkuat besarnya serangan tersebut. Serangan tersebut menyebar ke wilayah yang luas di kawasan Moskow, menunjukkan bahwa masalahnya tidak terpusat di satu titik saja. Bagi citra Kremlin, ini adalah hal yang berat. Ibu kota tidak hanya melihat sebuah kilang terbakar, tetapi juga menerima laporan tentang pusat perbelanjaan, gedung, gym, kawasan industri, rumah, dan kendaraan yang terkena dampaknya.
Sebuah kecurigaan yang beredar di media sosial semakin mempermalukan pihak Rusia. Blogger Ukraina Denis Kazansky menyatakan bahwa tutup tangki kilang tersebut mungkin terlepas akibat rudal dari pertahanan udara Rusia sendiri, bukan langsung oleh drone Ukraina. Versi ini masih tampak seperti klaim yang didasarkan pada analisis video, bukan sebagai konfirmasi resmi. Jika dugaan ini dikonfirmasi, Rusia akan mengubah pertahanannya menjadi bagian dari masalah. Putin tidak langsung memberikan respons yang kuat saat serangan terjadi, sementara Moskow menghadapi api, asap, dan gangguan di bandara. Dia sedang berada di Kazan, sekitar 700 km dari ibu kota, menerima para pemimpin asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Citra politik menjadi buruk bagi Kremlin. Ibu kota terbakar, bandara-bandara lumpuh, warga mengeluh di media sosial, dan Putin tampak jauh dari situasi tersebut. Dalam agenda internasional, ia mencoba menampilkan kesan seolah keadaan tetap normal kepada Ukraina. Kontras ini digunakan sebagai propaganda perang. Pemimpin Rusia berbicara tentang kekuatan global, sementara ia tidak mampu mencegah serangan berulang terhadap kilang minyak di dalam ibu kotanya sendiri. Di dalam Rusia, sekutu garis keras Kremlin menuntut adanya reaksi. Tokoh nasionalis dan komentator yang terkait dengan kubu pro-pemerintah mulai meminta pembalasan yang lebih keras. Pengusaha ultrakonservatif Konstantin Maloviv bahkan mempertanyakan sebagai seorang konservatif, orang Rusia chegou a questionar por que Moscou não menggunakan senjata nuklir. Apa yang dilakukan Kremlin sangat ekstrim terhadap serangan itu. Anggota parlemen dan jenderal pensiunan Andrei Gurulyov juga mendukung tindakan yang lebih keras terhadap Ukraina. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa serangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik. Serangan itu memicu krisis tekanan internal terhadap Putin dengan kelompok-kelompok radikal menuntut respons yang lebih besar dan sekaligus memperlihatkan bahwa pertahanan Rusia gagal melindungi simbol tertinggi negara tersebut. Reaksi para blogger yang mendukung Kremlin juga menunjukkan ketidaknyamanan terhadap gambar-gambar tersebut. Pembawa acara dan blogger Andrei Medvedev mengeluhkan warga Rusia yang merekam dan mempublikasikan video serangan tersebut dengan mengatakan bahwa rekaman seperti itu membantu musuh untuk memperbaiki serangan berikutnya. Kritik tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata. Gambar-gambar yang diunggah oleh warga bisa menjadi bukti publik atas kegagalan Rusia dan pada saat yang sama menjadi bahan analisis untuk operasi-operasi di masa depan. Ketika pemerintah harus mengancam orang yang merekam kebakaran di Moskow, itu berarti propaganda sudah kehilangan kendali atas situasi. Ukraina menyebut jenis operasi ini sebagai sanksi jarak jauh. Istilah ini kuat karena mengubah drone menjadi alat tekanan ekonomi. Ukraina menginginkan lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak tekanan terhadap energi Rusia, dan lebih banyak dukungan untuk memaksa Putin bernegosiasi. Pada saat yang sama, Zelensky berusaha menunjukkan bahwa Kiev tidak hanya bertahan. Rusia berubah menjadi neraka karena Putin membawa perang ke Ukraina dan sekarang melihat perang mengetuk pintu ibu kotanya sendiri. Ukraina tidak menyerang titik acak di peta. Mereka memilih kilang yang terkait dengan bahan bakar, pendapatan, dan logistik mesin perang Rusia. Serangan pada hari Kamis ini menghantam Moskow di tempat yang paling menyakitkan, energi, transportasi, propaganda, dan rasa aman. Tutup tangki yang terbang di langit menjadi simbol dari pesan sederhana untuk Kremlin, bahwa Ukraina menginginkan negaranya sendiri, bahwa Ukraina adalah negara yang sedang terbakar. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like, subscribe ke channel ini, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.